Wei Tingjun mulai bertingkah bodoh saat ini. Dokter Chen, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lin Zhenmin berdiri di dekatnya. Ketika dia mendengar kata-kata Wei Tingjun, Lin Zhenmin sangat marah sehingga dia bergegas. Bentak, Lin Zhenmin langsung menamparkan Wei Tingjun. Apakah kamu masih tidak ingat? Adikku sangat menderita selama bertahun-tahun sejak dia menikah denganmu. Dia bekerja keras dan tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Kamu sebenarnya ingin membunuh saudariku untuk menipu perusahaan asuransi, di mana hati nuranimu? Lin Zhenmin memarahi. Wei Tingjun menutupi wajahnya dan menatap Lin Zhenmin. Lin Zhenmin, jangan memfitnahku, aku belum pernah melakukan ini. Aku selalu peduli pada adikmu. Apa itu yang disebut pengobatan? Jika aku tidak meminta pacarku untuk mengobati adikku hari ini, adikku akan mati. Dasar bajingan. Lin Zhenmin menamparkan keras wajah Wei Tingjun lagi dengan tangan kanannya. Wei Tingjun ingin menghindar, tapi dia ditangkap oleh Chen Yang dan tidak bisa mengelak sama sekali. Bentak. Wei Tingjun menerima tamparan keras di wajahnya dari Lin Zhenmin. Tamparan ini bahkan lebih keras dari sebelumnya, meninggalkan bekas tamparan di wajah Wei Tingjun. Oke, Chen Yang membujuk, tidak perlu marah pada bajingan ini. Kamu minggir dan aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Chen Yang baru saja mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba, mereka mendengar Tao Wenwu berkata, Chen Yang, mengapa kamu tidak menyerahkan masalah ini padaku? Chen Yang dan Lin Zhenmin sama-sama memandang Tao Wenwu. Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Wei Tingjun berkata terlebih dahulu, Guru kelima, selamatkan aku, tolong aku, mereka memfitnahku. Tao Wenwu berjalan mendekat, matanya menyapu wajah Wei Tingjun, dan akhirnya tertuju pada Chen Yang, dokter. Chen, jika dia ingin membunuh istrinya karena dia berhutang judi, masalah ini ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku juga mengumpulkan uang dari sini. Beri aku waktu setengah hari dan aku akan memberimu satu penjelasan yang memuaskan. Bagus. Chen Yang hanya mengucapkan kata-kata ini, dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Lin Zhenmin, ayo pergi. Lin Zhenmin tidak ingin pergi. Dia tidak ingin membiarkan Wei Tingjun pergi seperti ini. Saat ini, Lin Zhenmin ingin membunuh Wei Tingjun dengan tangannya sendiri. Aku tidak akan pergi. Lin Zhenmin menatap langsung ke arah Wei Tingjun, aku ingin membunuh bajingan ini, bajingan ini. Ketika Chen Yang melihat Lin Zhenmin tidak ingin pergi, dia tiba-tiba menggandeng tangan Lin Zhenmin dan langsung berjalan keluar. Di luar ruang biliar, Chen Yang memasukkan Lin Zhenmin ke dalam mobil. Chen Yang, bagaimana kamu bisa membiarkan bajingan itu pergi? Lin Zhenmin berkata dengan marah, saya harus membantu saudara perempuan saya melampiaskan amarahnya. Hentikan. Chen Yang memasang sabuk pengaman Lin Zhenmin, apakah kamu hanya akan menamparkan adik iparmu beberapa kali untuk melampiaskan amarahmu? Ini juga dianggap melampiaskan amarah. Tao Wenwu adalah seorang gangster, dia akan membuat Wei Tingjun benar-benar menghilang dari dunia ini. Ketika Lin Zhenmin mendengar perkataan Chen Yang, dia tercengang. Dia hanya ingin menghajar Wei Tingjun karena marah, tapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Wei Tingjun mati. Meskipun Lin Zhenmin mengaku ingin membunuh Wei Tingjun, dia sebenarnya tidak berani membunuh seseorang. Tapi kata-kata Chen Yang membuat Lin Zhenmin menyadari bahwa ini bukan lelucon. Kamu bilang dia akan membunuh Wei Tingjun. Lin Zhenmin bertanya. Chen Yang sudah menyalakan mobilnya. Benar. Chen Yang berkata, Tao Wenwu ini tidak sederhana. Dia memang memiliki niat membunuh terhadap saya sebelumnya, tetapi setelah melihat Horcrux pencuri jiwa saya, Tao Wenwu segera berubah pikiran dan memberi saya Horcrux. Chen Yang sebenarnya melihat dengan jelas bahwa Tao Wenwu menyadari bahwa Chen Yang luar biasa, jadi dia berusaha memenangkan hati Chen Yang. Jika Lin Zhenmin tidak ada di sini, Chen Yang tidak keberatan tinggal untuk melihat apa yang akan dilakukan Tao Wenwu. Tetapi Chen Yang sangat khawatir Lin Zhenmin akan terlibat. Tao Wenwu adalah orang yang licik, dan Chen Yang tidak dapat memahami niat Tao Wenwu. Oleh karena itu, lebih baik pergi secepat mungkin. Di dalam ruang biliar, ketika Chen Yang dan Lin Zhenmin pergi, Wei Tingjun merasa lega. Dengan senyum di wajahnya, dia menjelaskan kepada Tao Wenwu, Tuan kelima, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosong mereka telah memfitnahku. Tanda seru petik 2. Tao Wenwu tidak mengatakan apa-apa, dan memimpin orang-orang langsung ke bawah tanah. Tepat ketika Chen Yang dan Brother Crow mengambil tindakan, semua orang di sini sudah melarikan diri. Sekarang tidak ada seorang pun di sini. Kemarilah,
Injak tangan kanannya, Tao Wenwu tiba-tiba berkata. Dua orang datang dan mengendalikan Wei Tingjun. Salah satu dari mereka datang dengan kapak. Tuan kelima, dengarkan penjelasan saya tidak. Tanda seru. Sebelum Wei Tingjun selesai berbicara, kapaknya sudah jatuh, dan tangan kanan Wei Tingjun terpotong saat itu. Darah muncrat langsung dari patahannya. Saudara Crow berdiri di dekatnya, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia menjadi pucat karena takut. Wei Tingjun sangat ketakutan saat itu. Sakit sekali. Bangunkan dia. Tao Wenwu berkata dengan dingin. Sebuah baskom berisi air dingin dituangkan ke atasnya, yang membangunkan Wei Tingjun. Tao Wenwu berdiri di depan Wei Tingjun dan berkata dengan dingin, kamu berani berbaring di depanku. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti seorang bodoh. Mengerti. Jika kamu mau mengaku, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu, tapi sekarang, aku tidak akan pernah mengampunimu. Tanda seru. Tuan kelima, tolong selamatkan saya. Wei Tingjun berkata, saya juga memikirkan metode ini karena saya berhutang uang dan tidak punya pilihan lain. Saya dapat memberi Anda semua kompensasi. Tolong lepaskan saya. Membunuh istrimu sendiri sangat memalukan. Tao Wenwu berkata dengan dingin, aku telah berjanji untuk memberikan penjelasan kepada Chen Yang, kemarilah dan buang dia ke laut. Tidak. Tanda seru. Ketika Wei Tingjun mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga memohon ampun. Tapi sayangnya Tao Wenwu tetap tidak bergeming, adegan seperti ini adalah permainan anak-anak baginya. Seseorang datang, menutup mulut dan hidung Wei Tingjun, dan mencekik Wei Tingjun sampai mati. Lalu dia memasukkan tubuhnya ke dalam tas. Bau darah ada di mana-mana di ruangan itu. Saudara Crow berdiri gemetar di samping Tao Wenwu. Tao Wenwu melirik ke arah kakak Gagak, saudara Gagak, apakah kamu tahu tentang ini? Aku juga baru tahu. Kata kakak Gagak cepat. Lain kali, jangan memaksa orang melakukan hal ini, jika tidak maka akan sangat sulit bagiku untuk melakukannya. Tao Wenwu berkata dengan dingin, aku hanya ingin menghasilkan uang, dan tidak ingin menyebabkan kematian, ingat. Akan aku ingat, suara Brother Crow bergetar. Ulurkan tanganmu, kata Tao Wenwu. Brother Crow menggigil dan mengulurkan tangan kirinya. Klik, Tao Wenwu mengulurkan dua jarinya, dan hanya dengan sedikit remasan, jari kelingking tangan kiri Brother Crow diremukkan oleh Tao Wenwu. Saudara Crow menahan rasa sakit dan tidak berani bersuara. Ini pelajaran untukmu. Tao Wenwu menatap Brother Crow dengan mata dinginnya dan berkata, tolong ingat ini dan jangan membuat masalah besar bagiku, aku tidak ingin memulai perang dengan keluargaku. Apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Brother Crow segera menyetujuinya. Chen yang mengambil kunci dan membuka brankas. Tao Wenwu menaruh Tian Luo di brankas perusahaan asuransi ini. Tian Luo hanyalah gelang giok biasa. Potongan batu giok ini sangat jernih dan Anda bisa merasakan dinginnya tulang saat Anda meletakkannya di tangan. Kebanyakan orang tidak dapat mengendalikan rasa dingin ini. Baru pada saat itulah Chen yang mengerti mengapa Tao Wenwu tidak membawa Tian Luo bersamanya. Itu jelas Horcrux, tapi Tao Wenwu menempatkan Tian Luo di sini. Selain roh penjaga Tian Luo yang tidak mengenali tuannya, alasan terpenting mungkin adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Bolehkah aku melihatnya? Lin Zhenmin mau tidak mau bertanya setelah melihat Tian Luo. Hati-hati, ini sangat dingin, kata Chen Yang. Begitu tangan Lin Zhenmin menyentuh Tian Luo, hawa dingin menyerbu ke dalam hatinya. Lin Zhenmin dengan cepat menarik tangannya kembali dan berkata, lupakan, ini terlalu dingin, bahkan lebih dingin dari es. Ini Tian Luo. Chen Yang meletakkan Tian Luo di tangannya. Dia sekarang ingin menentukan bagaimana agar Tian Luo mengenalinya. Namun, Tian Luo tidak pernah merespons. Tidak ada jawaban. Chen yang menunggu lama, tetapi Tian Luo masih tidak menjawab. Saat ini, tampaknya Tian Luo mungkin menolak untuk mengenali tuannya. Hal ini tidak mengejutkan Chen Yang, karena Tian Luo tidak mengenali tuannya selama ratusan tahun. Chen yang memasukkan Tian Luo ke dalam ring luar angkasa. Tepat ketika Chen Yang dan Lin Zhenmin kembali ke mobil, Chen yang menerima pesan dari Tao Wenwu. Chen yang meliriknya dan mengembalikan ponselnya. Aku akan mengantarmu melihat rumahnya. Kami akan memutuskan rumahnya hari ini. Kamu dan adikmu akan tinggal bersama sesegera mungkin. Kata Chen Yang. Berita tadi pasti ada hubungannya dengan kakak iparku, kan? Lin Zhenmin bertanya. Iya, Chen yang tidak menyangkalnya, Tao Wenwu menyingkirkan saudara iparmu, jadi jangan beritahu adikmu bahwa pacarnya hilang. Tidak perlu mengatakan yang sebenarnya padanya, terkadang kebohongan adalah yang terbaik.
Karena kebenaran itu kejam. Jika Lin Zhenxiang tahu bahwa Wei Tingjun ingin membunuhnya, dia akan sangat patah hati. Lin Zhenmin mengangguk. Grup Zhongtian berada dalam kekacauan. Stoknya segera ditangguhkan. Dan saat ini, keluarga Jiang menambahkan cedera dan menjual saham yang dimilikinya, secara resmi mengumumkan penarikan keluarga Jiang dari grup Zhongtian. Langkah ini merupakan pukulan besar. Tang Xifeng tidak pernah berpikir bahwa keluarga Jiang akan melakukannya saat ini. Dia langsung pergi ke keluarga Jiang. Jiang Yusuang, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Tang Xifeng melihat Jiang Yusuang, dia memelototi Jiang Yusuang, kamu melakukan ini saat ini hanya untuk menghancurkan grup investasi Zhongtian. Apa yang kamu katakan padaku di awal bahwa keluarga Jiangmu akan sepenuhnya mendukung grup investasi Zhongtian? Jiang Yusuang duduk di sofa. Setelah mendengar kata-kata Tang Xifeng, Jiang Yusuang berkata dengan ringan, Tang Xifeng, Anda mungkin salah paham. Keluarga Jiang kami tidak pernah merugi dalam bisnis. Saat Anda menjual rumah sakit Zonghai dengan harga murah, Zhongtian Group tidak ada harapan. Apa salahnya saya menjual saham Zhongtian Investment Group? Tang Xifeng langsung menemui Jiang Yusuang dan berkata, Jiang Yusuang, ayah mertua saya sangat optimis tentang Zhongtian Investment Group. Saya ingin menemui ayah mertua saya untuk menjelaskannya. Begitu Tang Xifeng selesai berbicara, Jiang Yuzi sudah keluar. Tang Xifeng, apakah kamu masih ingin maju ke depan ayahku sekarang? Berhenti bermimpi. Jiang Yuzi berkata dengan tenang, ayahku telah menyetujui perceraian kita. Saya tidak setuju dengan perceraian. Kata Tang Xifeng, kamu tidak setuju. Jiang Yuzi berkata dengan dingin, sekarang keluarga Tang tidak punya apa-apa. Apa hakmu untuk tidak setuju? Alasan mengapa aku tidak menceraikanmu sebelumnya adalah karena saya ingin membagi harta keluarga Tang, tetapi sekarang keluarga Tang sendiri sedang dalam masalah, dan saya tidak perlu tinggal di keluarga Tang. Saya telah mempercayakan pengacara untuk menceraikan Anda, dan Anda akan mendapatkan perjanjian perceraian segera. Tang Xifeng tertegun. Situasi ini tidak lagi berada dalam kendalinya. Dia menaruh semua harapannya pada Jiang Yusuang. Jiang Yusuang, grup Zhongtian saat ini sedang mengalami kesulitan. Keluarga Tang kami memiliki industri lain, dan grup Zhongtian hanyalah salah satunya. Tang Xifeng, tidak perlu mengatakan ini lagi, saya tahu betul situasi keluarga Tang Anda. Saat ini, Jiang Yusuang berkata langsung, keluarga Tang saat ini hanya memiliki grup investasi Zhongtian, dan untuk industri lain, mereka juga merugi. Faktanya, aku tertarik pada kakakmu Tang Xijun, dia sangat berbakat sehingga aku mengaguminya. Akulah yang ingin menikahi Tang Xijun. Tapi sayangnya, kakakmu tidak menikah denganku, melainkan menikah dengan seekor rubah betina. Jika kakakmu menikah denganku, keluarga Tangmu tidak akan seperti sekarang. Ketika Tang Xifeng mendengar kata-kata Jiang Yusuang, dia tiba-tiba berkata dengan emosional, itulah mengapa kamu membunuh mereka berdua karena kamu merasa kesal terhadap saudara laki-laki dan perempuan iparku. Bukankah kamu, keluarga Tang, sudah tahu tentang masalah ini? Ketika Jiang Yusuang mendengar Tang Xifeng menyebutkan masalah ini, dia tidak ingin menyembunyikannya. Dia mendengus dingin, ayahmu, Tang Yaosu, sudah lama mengetahui bahwa aku melakukannya. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa karena dia takut aku akan menyerang keluarga Tangmu lagi. Tang Xifeng, kamu menganggap terlalu tinggi keluarga Tangmu. Di mataku, keluarga Tangmu bukan apa-apa. Jiang Yusuang, kamu tidak takut padaku dengan memberitahu kami bahwa kamulah yang membunuh kakak laki-laki dan perempuan iparku yang tertua. Tang Xifeng menjadi sedikit gila sekarang dan berteriak, ketika saatnya tiba, kamu akan selesai. Jiang Yusuang mencibir, di mana buktinya? Mungkinkah hanya dengan beberapa kata-katamu, kamu dapat membuat orang percaya bahwa aku membunuh kakak laki-lakimu? Kakak ipar, Tang Xifeng, berhentilah bermimpi, dunia ini bergantung pada kekuatan. Jiang Yusuang, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda bersedia membantu saya? Tang Xifeng bertanya, aku tidak membantu. Jiang Yusuang berkata, dan saya juga memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika bukan karena Yuzi, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Jiang Yusuang, mari kita tunggu dan lihat. Tang Xifeng menjatuhkan kata-kata ini dengan kasar, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan ini, Tang Xifeng pergi. Jiang Yusuang mengeluarkan sebatang rokok. Bang, kakak, apakah kita mendorongnya terlalu keras? Bagaimanapun, Jiang Yuzi telah menikah dengan Tang Xifeng selama bertahun-tahun. Melihat Tang Xifeng seperti ini, dia tidak tahan.
Kakak, dialah yang mengancamku, bukan aku yang mengancamnya. Jiang Yusuang berkata, terlebih lagi, keluarga Tang tidak ada nilainya sekarang. Kamu dan Tang Xifeng melakukan urusan mereka sendiri, jadi mengapa kamu harus terlalu peduli padanya? Jiang Yuzi menghela nafas, bagaimanapun, kami telah menikah selama bertahun-tahun, dan saya tidak tega melihatnya seperti ini. Dia yang menanggung semuanya sendiri. Jiang Yusuang berkata, untuk menyalahkan dia, saya hanya bisa menyalahkan ketidakmampuannya. Baru-baru ini, sebuah toko baru dibuka di kota Zonghai. Humas pria di sana bagus. Anda bisa pergi ke sana untuk bersantai. Iya, mata Jiang Yuzi berbinar, kalau begitu aku akan ganti baju. Pergilah. Setelah Jiang Yusuang melihat adiknya pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Tang Xifeng telah pergi, tabrak dia. Tang Xifeng sekarang putus asa. Saham mencapai batasnya. Sebelum krisis utang grup Zongtian pecah, harga saham grup Zongtian sangat tinggi. Namun begitu proyek Feng Lingshan pecah, harga saham jatuh seperti roller coaster. Hutang yang harus dibayar, ditambah dengan klaim Bai Wanxing yang sangat tinggi terhadap Zongtian Group, faktor-faktor yang tidak menguntungkan ini mengakibatkan tidak ada lembaga keuangan yang mau memberikan bantuan. Zongtian Group telah menjadi jurang maut, dan tidak ada yang mau menginvestasikan uang di Zongtian kelompok. Penarikan modal keluarga Jiang yang tiba-tiba menjadi tantangan terakhir bagi grup Zongtian. Tang Xifeng merasa seperti ditusuk dari belakang oleh keluarga Jiang. Tang Xifeng masuk ke dalam mobil. Bos, kita mau kemana? Tanya sang supir. Kembali ke perusahaan, kata Tang Xifeng. Sopirnya menyetir. Tang Xifeng tiba-tiba mengambil ponselnya dan menelepon Tang Sueyun. Sueyun, aku ingin berbicara denganmu tentang grup Zongtian. Tang Sueyun tidak terkejut saat menerima telepon dari Tang Xifeng. Faktanya, dia telah menunggu panggilan Tang Xifeng. Paman kedua, apakah ada hal lain yang bisa kita bicarakan dengan Zongtian Group sekarang? Tang Sueyun sedang duduk di kursi dengan ponsel di tangannya, paha rampingnya terentang, dan dia membuat postur yang sangat nyaman. Saat ini, Tang Sueyun tampak seperti pemenang. Sueyun, aku tahu kamu memiliki dendam terhadapku, tetapi grup Zongtian didirikan oleh ayahmu. Kamu pasti tidak tega melihat grup Zongtian bangkrut. Tang Xifeng berkata, aku tahu tapi selama Anda bersedia melepaskan saham grup Zongtian, saya bersedia membeli semua saham yang Anda miliki kepada saya. Paman kedua, saham grup Zongtian tidak berharga sekarang. Tang Sueyun berkata dengan tenang, aset grup Zongtian yang ada di tangan grup hampir semuanya adalah ekuitas negatif. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat Anda bicarakan dengan saya? Seperti yang baru saja disebutkan oleh paman kedua saya, grup Zongtian didirikan oleh ayahku, jadi aku ingin akuisisi grup Zongtian. Paman kedua, apakah Anda mengerti? Sueyun, aku bisa memberitahumu satu hal. Itu adalah kebenaran tentang kecelakaan mobil orang tuamu. Hanya orang tua itu dan aku yang mengetahui hal ini. Tang Xifeng berkata, saya akan kembali ke grup Zongtian sekarang, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Kemudian Anda dapat memutuskan apakah akan bekerja sama dengan saya atau tidak. Setelah Tang Sueyun mendengar kata-kata Tang Xifeng, dia berhenti dan berkata, baiklah, mari kita bertemu dan berbicara. Tang Xifeng meletakkan ponselnya di sini. Dia baru saja melaju ke persimpangan. Tiba-tiba, sebuah truk melaju ke arah mobil Tang Xifeng dan menabraknya. Boom! Mobil Tang Xifeng langsung ditabrak truk. Tang Xifeng yang sedang duduk di dalam kursi belakang, mobilnya terbalik, Jiang Yusuang. Tanda seru petik 2. Nama Jiang Yusuang terlintas di benak Tang Xifeng. Setelah truk itu menabrak mobil Tang Xifeng, truk yang tadinya tidak berhenti. Pada saat ini, akhirnya berhenti. Seorang sopir truk, berbau alkohol, keluar dari mobil. Dia datang ke Tang Xifeng. Setelah memastikan bahwa Tang Xifeng sudah mati, senyum kejam muncul di sudut dari mulut supir truk. Tiba-tiba, dia berteriak, selamatkan orang dengan cepat. Tanda seru petik 2. Seseorang meninggal. Di rumah sakit, Tang Rui dan Jiang Yuzi berdiri di depan tubuh Tang Xifeng. Tang Xifeng berlumuran darah sehingga dia tidak bisa lagi mengenali bentuk aslinya. Siapa yang melakukannya? Tang Rui berteriak secara emosional. Sopir truk mabuk, truk melaju kencang dan menabrak mobil bos. Pengawal dan Tang Rui berkata, sopir truk telah ditangkap dan sedang diselidiki. Namun, kami menerima kabar bahwa bos sedang menelepon Tang Sueyun sebelum kecelakaan. Ini Tang Sueyun lagi. Jiang Yuzi tidak menunggu Tang Rui berbicara,
dan sudah berteriak dengan emosional, sekilas kamu dapat mengetahui bahwa Tang Xueyun berada di balik ini. Tang Xueyun. Tanda seru. Tang Rui mengertakkan gigi. Tepat ketika Tang Rui dan Jiang Yuzi keluar, mereka kebetulan bertemu dengan Tang Xueyun dan Chen Yang. Tang Xueyun awalnya ingin pergi ke grup Zongtian untuk bertemu Tang Xifeng, tapi dia tidak menyangka akan menerima berita itu. Tang Xifeng mengalami kecelakaan lalu lintas dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Kondisi Tang Xifeng sangat buruk dan dia bisa meninggal kapan saja. Tang Xifeng ingin mengatakan yang sebenarnya tentang kematian orang tua Tang Xueyun. Tang Xueyun tentu tidak ingin Tang Xifeng mati. Dia segera menelepon Chen Yang, dilarikan ke rumah sakit. Dalam hati Tang Xueyun, selama Chen Yang hadir, Tang Xifeng pasti tidak akan mati. Akibatnya, Tang Xueyun datang terlambat, dan Tang Xifeng sudah mati. Tang Xueyun, kamu berani muncul, aku akan membunuhmu. Begitu Tang Rui melihat Tang Xueyun, matanya memerah, dan dia bergegas menuju Tang Xueyun dengan momentum yang besar. Chen Yang berada di samping Tang Xueyun, dan ketika dia melihat Tang Rui bergegas, Chen Yang tiba-tiba berdiri di depan Tang Rui. Tang Rui, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xueyun. Keluar dari sini. Mata Tang Rui merah sekarang. Bagaimana dia masih bisa mendengar kata-kata Chen Yang? Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul Chen Yang dengan keras. Tang Rui tidak layak untuk Chen Yang. Saat tinju Tang Rui terulur, Chen Yang mengulurkan kakinya dan tersandung sedikit. Celepuk. Tang Rui tiba-tiba jatuh ke tanah. Brengsek. Chen Yang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tang Rui mengutuk dan mencoba bangkit dari tanah, tetapi kaki kanan Chen Yang sudah menginjak punggung Tang Rui. Tang Rui tidak bisa bergerak. Xueyun, kamu jangan menanggapi Tang Rui yang tidak berguna ini sekarang. Cepat ke atas, kata Chen Yang. Tang Xueyun berdiri di depan Tang Rui. Tang Rui, dengarkan baik-baik, kematian paman kedua saya tidak ada hubungannya dengan saya. Apanya yang tidak masalah? Lalu ketika ayahku mengalami kecelakaan, dia meneleponmu. Tang Rui terbaring di tanah, berjuang keras, tetapi dia mencoba beberapa kali, tetapi semuanya sia-sia. Paman kedua memang sedang berbicara dengan saya di telepon. Tang Xueyun berkata, dia memintaku pergi ke grup Zongtian untuk menemuinya. Paman keduaku ingin mengatakan yang sebenarnya tentang kematian orang tuaku. Suamiku, setelah aku selesai berbicara, tolong biarkan dia pergi. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Xueyun, dia mengangkat kakinya. Tang Rui bangkit dari tanah. Matanya menatap langsung ke arah Tang Xueyun. Tang Xueyun, kamu selalu licik. Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar? Chen Yang memandang Tang Rui seolah-olah dia idiot. Tang Rui, apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Rekaman panggilan dapat diperiksa. Anda dapat pergi ke Tongtian Yaoshi dan memeriksa rekaman panggilan antara Xueyun dan ayahmu. Supaya kamu tahu jika itu benar. Ini, ketika Tang Rui mendengar ini, dia berhenti dan berkata, saya akan memeriksanya. Jika saya mengetahui bahwa itu palsu, Tang Xueyun, tunggu saja sampai mati. Saya pasti akan melawanmu sampai mati. Bodoh. Jiang Yuzi tidak menunggu Tang Rui menyelesaikan apa yang dia katakan, dan langsung menyela Tang Rui. Tang Rui, bagaimana kamu bisa ditipu oleh Tang Xueyun hanya dengan beberapa kata? Kamu masih mencari tahu? Ayahmu telah dirugikan olehnya, tujuannya adalah untuk merampas properti keluarga Tang. Ibu, aku akan memeriksanya dulu. Apa yang sedang kamu cari? Suara Jiang Yusuang terdengar, dan Jiang Yusuang terlihat bergegas dengan beberapa pengawal. Jiang Yusuang dan orang-orangnya juga bergegas mendekat. Kamu akhirnya di sini. Ketika Jiang Yuzi melihat Jiang Yusuang datang, air mata langsung mengalir. Tang Xueyun menggangguku dan Tang Rui, kamu harus membantu kami membuat keputusan. Kamu benar-benar pandai berakting, hingga bisa menangis, mengapa kamu tidak menjadi seorang aktor? Chen Yang berkata dengan marah, alangkah baiknya jika kamu tidak menindas Xueyun karena Xueyun akan menindasmu balik. Chen Yang, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Jiang Yusuang berjalan ke arah Chen Yang. Di depannya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Ini masalah keluarga kami, kamu di sini sebagai orang luar. Jiang Yusuang, Xueyun dan saya adalah pasangan sah. Jika kamu berbicara tentang orang luar, kamulah orang luarnya. Chen Yang bertemu dengan tatapan tajam Jiang Yusuang dan berkata dengan dingin, kamu adalah orang luar yang seharusnya tidak berada di sini. Jiang Yusuang berkata dengan dingin, saya memberikan saudara perempuan saya dan keponakan untuk membuat keputusan.
Tang Rui, ingat, kamu harus mengambil tanggung jawab penting keluarga Tang sekarang, dan kamu harus berani mengambilnya. Aku tahu. Tang Rui bersikap patuh di depan Jiang Yusuang. Jiang Yusuang memandang Tang Sueyun, ketika aku mendengar kakak iparku mengalami kecelakaan, aku meneleponmu dan apa yang dia katakan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tang Sueyun melirik Tang Rui, aku tidak membunuh paman keduaku. Setelah Tang Sueyun mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Jiang Yusuang mendatangi tubuh Tang Xifeng. Tang Rui, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Tang Rui berkata ragu-ragu. Bentak. Jiang Yusuang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Tang Rui. Tang Rui tercengang. Dia menutupi wajahnya dan menatap Jiang Yusuang dengan ngeri. Jiang Yusuang memandang Tang Rui dengan mata tajam. Dengarkan baik-baik, tidak ada seorang pun di keluarga Tang yang dapat membuat keputusan kecuali Anda sekarang. Anda harus menjadi seperti laki-laki dan menjadi kepala keluarga Tang. Aku masih punya paman ketiga dan paman yang lebih muda. Tang Rui berkata dengan suara rendah. Tang Xidong hanya secara nominal adalah anggota keluarga Tang, tetapi kenyataannya dia sama sekali tidak memiliki darah keluarga Tang. Jiang Yusuang memandang Tang Rui, adapun Tang Xijing itu, dia tidak harus bertarung dengan kita. Tang Rui, kamulah yang akan bertanggung jawab untuk keluarga Tang mengosongkan aset mereka, mentransfer semua aset mereka kepadamu, dan melemparkan cangkang kosong ke Tang Xijing. Apakah kamu mengerti? Aku tidak cukup mengerti, kata Tang Rui. Jiang Yuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tang Rui, bagaimana aku bisa memiliki putra sebodoh kamu? Apakah kamu ingin membagi harta keluarga dengan Tang Xijing? Tidak, kata Tang Rui. Itu benar, kosongkan semua uang keluarga Tang dan jangan pernah memberikan 1 sen pun kepada Tang Xijing di masa depan. Jiang Yuzi berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Tang Rui masih ragu-ragu, kata Jiang Yuzi Suang tiba-tiba berkata, Tang Rui, ku dengar kamu sangat tertarik dengan sekretaris wanita Tang Sueyun, Lin Zhenmin. Setelah kamu mengambil ratusan juta properti keluarga Tang, bukankah kamu masih akan mendapatkan Lin Zhenmin? Ketika Tang Rui mendengar ini, dan segera mengambil keputusan, aku mendengarkanmu, Bibi. Jiang Yusuang keluar dari rumah sakit dan begitu dia kembali ke mobil, dia sudah memarahi Tang Rui seperti orang gila. Bagaimana mungkin adikku memiliki putra sebodoh itu? Jiang Yusuang mengutuk, bukan senjata yang hebat. Saat ini, Jiang Yusuang harus bergantung pada Tang Rui untuk mentransfer properti keluarga Tang. Setelah Jiang Yusuang tenang, dia menelepon ayahnya. Jiang Kai tidak ada di kota Zonghai. Sebagian besar industri keluarga Jiang berada di provinsi Jiangnan. Setelah Jiang Kai menyerahkan urusan keluarga kepada Jiang Yusuang, dia membawa kekasih selebritisnya dan tinggal di provinsi tersebut. Tang Xifeng sudah mati, dan saya telah mengatur agar Tang Rui mentransfer properti keluarga Tang. Jiang Yusuang berkata, akhirnya, saya akan menyerahkan grup Zongtian, yang berhutang banyak, kepada Tang Xijing. Yusuang, saya yakin Anda akan melakukan sesuatu. Jiang Kai berkata, tetapi Anda juga harus ingat bahwa yang saya inginkan bukan hanya keluarga Tang. Ini tidak cukup. Ayah, saya tahu Anda ingin menjadi pemimpin seluruh Jiangnan. Keluarga kaya nomor 1, serahkan masalah ini padaku. Jiang Yusuang berkata, saya meminta Sauhao untuk mengundang guru San Tian turun. Saat itu, kami tujuannya adalah industri keluarga Gu. Ini bagus. Jiang Kai tersenyum dan berkata, jika kita bisa menelan keluarga Gu, maka keluarga Jiang kita akan menjadi salah satu keluarga kaya raya di negara. Saya ingin melihat siapa yang berani meremehkan saya. Jiang Yusuang baru saja kembali ke villa. Kemudian saya menerima telepon dari Jiang Shaohao, kakak, saya kembali. Kembali, apakah masalahnya sudah selesai? Tanya Jiang Yusuang. Kakak, apakah kamu meremehkan kemampuanku dalam melakukan sesuatu? Jiang Shaohao terkekeh, bagaimana aku bisa kembali sendirian? Tentu saja aku membawa kembali orang tua Nitian. Jiang Yusuang sebenarnya tidak memilikinya di dalam hatinya. Tanda seru, orang tua ini sangat aneh. Dia adalah seorang legenda pada awalnya dan hampir tidak memiliki saingan. Belakangan, dia tiba-tiba pensiun, dan alasannya tidak pernah disebutkan oleh siapapun. Gu Zhenhong dan 4 guru besar lainnya menjadi terkenal setelah Nitian pensiun. Dapat dikatakan bahwa Nitian adalah seorang senior sejati. Jiang Yusuang berharap menggunakan Nitian untuk menangani Gu Zhenhong.
Ketika Jiang Yusuang mendengar bahwa Nitian telah datang ke kota Zonghai, dia akhirnya bisa bernapas lega. Jiang Yusuang duduk di sofa di ruang tamu dan menyalakan rokok. Kepulan asap keluar dari mulutnya. Jiang Yusuang melamunkan orang pernah ditaksirnya Tang Sijun. Pertama kali dia bertemu Tang Sijun, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana Jiang Yusuang mengejar Tang Sijun tidak pernah memperhatikannya. Baru setelah Tang Sijun menikah dengan orang lain, kemarahan Jiang Yusuang mencapai titik ekstrim. Jika dia tidak bahagia, tidak ada orang lain yang bisa bahagia. Jiang Yusuang memutuskan untuk menghancurkan Tang Sijun. Jika kecelakaan mobil itu adalah rencananya, dia memberitahu ayahnya bahwa tujuannya melakukan ini adalah untuk keluarga Jiang. Hanya ketika Tang Sijun meninggal barulah keluarga Jiang dapat sepenuhnya mencaplok keluarga Tang dan mengendalikan grup Zongtian. Jiang Kai mempercayainya. Dukung penuh rencana putriku. Tang Sijun dan istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Jiang Yusuang awalnya ingin membunuh Tang Sueyun, tetapi Chen Xiao tiba-tiba muncul dan menyelamatkan nyawa Tang Sueyun. Jiang Yusuang tidak terlalu mencintai Jiang Lu, tetapi karena Jiang Lu mirip dengan Tang Sijun, dia mencoba yang terbaik untuk memaksa Jiang Lu menjadi menantu keluarga Jiang. Tanpa diduga, Jiang Lu berani menceraikannya. Jiang Yusuang hanya menahan amarahnya, dia tidak ingin ditertawakan. Dia ingin memaksa Jiang Lu kembali ke sisinya. Kakak, tiba-tiba, suara Jiang Shaohao terdengar. Jiang Yusuang menoleh dan melihat Jiang Shaohao dan seorang lelaki tua masuk. Orang tua itu mungkin berusia 60-an dan memiliki mata yang tajam. Begitu Jiang Yusuang melihat lelaki tua ini, dia tahu bahwa lelaki tua itu bertentangan dengan kehendak surga. Kakak, ini senior Nitian. Jiang Shaohao memimpin Nitian ke Jiang Yusuang dan memperkenalkannya dengan cepat. Jiang Yusuang mengulurkan tangannya, senior Nitian, saya Jiang Yusuang. Tangan Nitian mengulurkan dan menjabat tangan Jiang Yusuang. Tanda seru. Jiang Yusuang telah menunggu Nitian. Saya tidak menyangka bencana akan datang secepat itu. Senior Nitian, silakan duduk. Setelah Jiang Yusuang berjabat tangan dengan Nitian, dia duduk di sofa bersama Nitian. Tatapan menantang surga menyapu tubuh Jiang Yusuang. Penampilan ini membuat Jiang Yusuang sedikit tidak nyaman. Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda bisa menemani saya bertemu murid saya yang tidak berguna. Nitian bertanya. Tentu saja. Jiang Yusuang langsung setuju, saya akan mengganti pakaian dan membawa senior Nitian ke rumah sakit sekarang. Zantian sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Kedua lengannya dipatahkan oleh Dewa Naga. Saat ini, Zantian seperti orang yang tidak berguna. Tuan, begitu Zantian melihat Nitian muncul, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Guru, aku telah dipermalukan. Senang mengetahui bahwa kamu malu. Mata Nitian menatap di Zangat, aku sudah memberitahumu sejak lama untuk berhati-hati terhadap murid-murid Gu Zhenhong. Kamu telah menutup telinga terhadap kata-kataku. Akan lebih baik jika aku membiarkanmu sedikit menderita. Namun, murid-murid Gu Zhenhong berani menindas murid-muridku. Aku harus membalas dendam. Nitian keluar dari rumah sakit dan masuk ke mobil. Jiang Yusuang sedang duduk di sebelah Nitian saat dia hendak berbicara. Nitian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di paha Jiang Yusuang. Hati Jiang Yusuang tergerak. Ketika dia berada di rumah barusan, Jiang Yusuang merasa lelaki tua Nitian memandangnya dengan sedikit aneh, dan dia merasa sedikit tidak nyaman pada saat itu. Kini, Nitian langsung meletakkan tangannya di pahanya. Meskipun Jiang Yusuang merasa tidak bahagia, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Senior Nitian, saya tidak tahu tipe wanita seperti apa yang kamu suka, saya dapat membantu Anda menemukannya sekarang. Tangan Nitian menyentuh kaki Jiang Yusuang. Dia menyentuhnya dan berkata sambil tersenyum, saya membutuhkan tungku kuali. Tungku kuali. Jiang Yusuang terkejut dan menatap Nitian, saya tidak begitu mengerti. Mohon dijelaskan, senior Nitian. Sebelum saya mengambil tindakan, saya memerlukan tungku kuali dan kita bisa berkultivasi bersama. Nitian berkata, tungku ini mempunyai banyak manfaat, dapat memulihkan keremajaan, apakah Nona Jiang tertarik dengan ini? Ketika Jiang Yusuang mendengar Nitian berkata bahwa dia bisa mendapatkan kembali masa mudanya, matanya berbinar. Tidak ada seorang pun di antara wanita ini yang tidak ingin awet muda selamanya. Meskipun Nitian sudah tua, kekuatannya nyata. Jiang Yusuang sudah lama mendengar bahwa Nitian suka mencari wanita untuk digunakan sebagai tungku. Alasan mengapa dia tidak peduli adalah karena Jiang Yusuang sudah tua dan bukan lagi seorang gadis muda.
Dia berpikir bahwa Nitian tidak akan tertarik padanya. Tapi dia tidak menyangka Nitian akan mau dengannya membuat tungku dan berkultivasi bersamanya. Senior Nitian, ini. Tanda seru. Ketika Jiang Yusuang mengatakan ini, dia ragu-ragu. Nitian melepaskan tangannya dari paha Jiang Yusuang. Jika Nona Jiang tidak mau, saya tidak akan memaksanya. Senior Nitian, tentu saja saya bersedia. Jiang Yusuang berkata, saya hanya khawatir apakah Nitian senior dan junior masih bisa bertarung melawan keluarga Gu setelah berlatih kultivasi ganda. Gu Zhenhong adalah ahli seni bela diri dengan kekuatan luar biasa. Haha, ketika Nitian mendengar kata-kata Jiang Yusuang, dia memeluk Jiang Yusuang dan berkata sambil tersenyum lebar, kamu mungkin tidak mengerti saya. Yin dan Yang saling melengkapi. Hanya setelah saya berlatih kultivasi ganda kekuatan saya akan meningkat pesat. Junior mengerti. Jiang Yusuang berkata. Berita kematian Tang Xifeng menyebar dengan cepat. Para pemegang saham grup Zongtian panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menjual saham mereka. Telepon Tang Xueyun hampir penuh dengan panggilan. Para pemegang saham yang telah mengusir Tang Xueyun keluar dari grup mereka semua menganggap Tang Xueyun sebagai penyelamat, dan mereka semua berharap perusahaan Tongtian Yaoshi, tempat Tang Xueyun bekerja, dapat memperoleh saham yang mereka miliki. Tang Xueyun sengaja tidak menjawab telepon. Para pemegang saham ini pergi ke grup Tongtian Yaoshi lagi, ingin bertemu Tang Xueyun. Setelah Chen Yang tiba di Tongtian Yaoshi, dia melihat pemegang saham berwajah sedih duduk di depan pintu. Tang Xueyun cukup kejam dan tidak membiarkan pemegang saham yang ingin menjual sahamnya memasuki perusahaan Tongtian Yaoshi. Sebaliknya, dia meletakkan deretan bangku kecil di lobi depan. Para pemegang saham ini hanya bisa duduk di sini dan menunggu dipanggil menemui Tang Xueyun. No. 4. Lin Zhenmin, mengenakan rok memeluk pinggul yang menggoda, berjalan ke meja depan dan memanggil nomor antrian. Aku datang. Seorang pria berusia 40-an berdiri dan berjalan masuk begitu dia mendengar nomornya dipanggil. Chen yang menghampiri Lin Zhenmin, ide siapa ini? Tuan Tang, kata Lin Zhenmin. Aku tidak menyangka Tang Xueyun berpikiran sempit, Chen yang terkekeh, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jangan membuatnya marah, dan berhati-hatilah jika dia memakaikan sepatu kecil untukmu. Saya tidak pernah memprovokasi Tuan Tang, tetapi Anda yang sering membuat Tuan Tang marah. Kata Lin Zhenmin. Chen Yang dan Lin Zhenmin masuk ke aula. Bagaimana kabar adikmu di sana? Chen Yang bertanya. Dia mengira bajingan itu memiliki hutang judi dan bersembunyi. Lin Zhenmin berkata, dia tidak curiga apapun. Dia akan pindah ke rumah itu dalam 2 hari. Tanda seru petik 2. Ketika Lin Zhenmin menyebutkan rumah itu, dia tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Memegang tangan Chen Yang, kemarilah bersamaku, ada yang ingin kukatakan padamu. Lin Zhenmin menarik Chen Yang ke ruang konferensi kecil di sebelahnya dan menutup pintu. Lin Zhenmin tiba-tiba mengaitkan leher Chen Yang dengan tangannya, dan menempelkan tubuh halusnya ke dekatnya. Aku belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Kakakku sangat menyukai rumah itu. Akhirnya aku bisa melihat senyum kakakku. Lalu bagaimana caranya kamu akan berterima kasih padaku? Chen yang memeluk pinggang Lin Zhenmin dengan kedua tangannya dan bertanya dengan sengaja. Saya akan mengembalikan uang Anda kepada Anda, tetapi dicicil. Saya bisa memberi Anda 10.000 yuan setiap bulan. Akan ada bonus akhir tahun, dan saya juga bisa memberi Anda bonus akhir tahun. Sebelum Lin Zhenmin menyelesaikan kata-katanya, Chen Yang sudah menciumnya. Tanda seru. Lin Zhenmin tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, dia sudah menutup matanya dan memeluk leher Chen Yang dengan erat. Setelah ciuman penuh gairah, pipi Lin Zhenmin memerah karena malu. Chen Yang menepuk ringan tubuh Lin Zhenmin, jangan bicara padaku tentang uang. Aku punya uang, dan uang itu awalnya diberikan kepadamu. Lihatlah orang-orang di luar, ketika Xueyun dikeluarkan dari grup Zongtian, banyak dari orang-orang ini menyombongkan kemalangan mereka, dan sekarang, mereka memiliki keberanian untuk memohon kepada Xueyun agar membeli saham mereka. Dan Anda selalu mengikuti Xueyun, apa yang saya berikan kepada Anda adalah hadiah kesetiaan, Anda tidak perlu membayarnya kembali. Lin Zhenmin tangan mengembalikan kailnya. Memegang leher Chen Yang, kalau begitu aku. Bagaimana dengan daging 2 onsku? Chen Yang tersenyum, jika kamu menjual dagingmu 2 ons, maka aku akan kehilangan banyak uang. Kamu terlalu kurus. Dagingnya bahkan tidak sampai 1 kilogram. Kamu jahat sekali. Lin Zhenmin terhibur oleh Chen Yang, dan dia memukul Chen Yang dengan tangan merah muda di tangan kanannya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Segera setelah itu,
Tang Xiaowu membuka pintu dan masuk. Saya tahu saya mengganggu Anda, tetapi wanita tertua ingin bertemu Sekretaris Lin. Tang Xiaowu berkata, Chen Yang, bagaimana kalau Anda menyelinap ke Sekretaris Lin lagi lain kali? Tang Xiaowu ini jelas telah mengambil pelajaran dengan buruk. Dia benar-benar mengolok-olok Chen Yang. Lin Zhenmin tersipu malu dan segera lari. Tang Xiaowu mengeluarkan sebatang rokok dan bertanya, apakah kamu ingin merokok? Merokok berbahaya bagi kesehatanmu, kata Chen Yang. Tang Xiaowu tersenyum, terkadang, kamu tahu itu berbahaya, tetapi kamu tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Tang Xiaowu memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya. Bentak. Setelah menyalakan api, Tang Xiaowu menghisap rokoknya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, saya baru saja melihat orang-orang yang menambahkan penghinaan pada lukanya memohon kepada wanita tertua. Rasanya sangat menyenangkan. Chen Yang, terima kasih karena membuat wanita tertua merasa bangga kembali. Ini baru permulaan. Chen Yang menepuk bahu Tang Xiaowu, grup Zongtian dan villa keluarga Tang semuanya akan diambil kembali.